Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Telma Erbablei, siswa dari Politeknik Negeri Ambon dengan prodi Administrasi Bisnis Terapan dengan jurusan Niaga. Saya dari kelas 2D dengan NIM 1322 13478. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI AK. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Ini saya akan menjelaskan apa itu Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, 5 keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi, perikanan, dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Selanjutnya, Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk perencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Menurut Bank Dunia, sektor Blue Economy diantaranya perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Implementasi prinsip-prinsip Blue Economy yang diturunkan dalam konsep Blue Accounting yang berorientasi mengkaji dan menguraikan model Blue Accounting pada setiap entitas baik profit maupun non-profit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Blue Accounting. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan, seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Menurut temuan Prayuda 2020, bahwa produktivitas masyarakat dalam usaha kelautan cenderung pasif. Padahal, masyarakat merupakan faktor sentral utama implementasi Blue Accounting, khususnya di daerah pesisir. Hingga saat ini, belum adanya riset terdahulu di Provinsi Maluku. Dapat berarti Blue Accounting dalam penerapan pada usaha pariwisata pantai sudah sangat baik
atau justru sebaliknya. Adapun hasil penelitian menurut Ferdinandus dan Suryasi 2014, Hanoi Boen 2017 yang menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kurangnya perhatian pihak terkait. Ini berarti blue accounting belum tertangani dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa dari beberapa riset tersebut, belum ada yang fokus meneliti terkait pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan di wilayah Provinsi Maluku, khususnya pada sektor pariwisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan disinilah letak novelty serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun 3 tujuan penelitian blue accounting adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Hasil penelitian ini tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini akan menjawab letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting dalam laporan keuangan yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya dan mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dalam rentang waktu dari 2017 sampai dengan 2021 di Provinsi Maluku. Pengungkapan blue accounting. Pengungkapan blue accounting dalam laporan keuangan dapat diperlakukan sama dengan biaya yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Seharusnya, badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya blue accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi blue accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya blue accounting dimulai dari cara pencatatan pada jurnal umum. Biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai prinsip blue accounting diakui sebagai biaya blue accounting. Misalnya, pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya blue accounting, posisi debit pada akun kas, posisi kredit, jika dilakukan secara tunai. Adapun biaya depresiasi suatu aset tetap yang merupakan sarana dan prasarana untuk implementasi blue accounting diakui sebagai akun biaya blue accounting. Di sini kita bisa melihat jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai. Yang pertama, wisata pantai Hunimua. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka penunjang tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, sedangkan tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan terhadap pengunjung sebanyak 90.743 kunjungan atau sebesar 77%.
Jadi yang kita ketahui bahwa penunjang di Pantai Hunimua ini belum begitu stabil. Di sini kita bisa melihat ada gambar grafik serta jumlah kunjungan wisata pada Pantai Namalatu. Jika dikonversi dalam presentasi selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20% dan tahun 2019 sebesar 16% dan tahun 2020 sebesar 19%. Kita bisa melihat grafik kontribusi wisata pantai PAD di Pantai Hunimua. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga jumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021, jumlah PAD masih lebih rendah. Kita bisa melihat pada gambar keempat yaitu kontribusi wisata Pantai Namalatu. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun, maka PAD tertinggi di tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 23%, tahun 2017 sebesar 16%, sedangkan tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sebesar 19%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting, padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam masa transisi COVID-19 menuju ke new normal, temuan ini merupakan nilai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan pembahasan ini, dapat saya simpulkan bahwa kontribusi antara wisata Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku sangat rendah karena ada beberapa persoalan yang mengakibatkan pengunjung wisata ke wisatawan pantai tersebut tidak stabil. Saran yang saya ambil dari pembahasan ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut. Agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.